Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, maka menurut majelis hakim pidana yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana penjara. Namun oleh karena para terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai pecandu narkotika, maka masa rehabilitasi yang telah dijalaninya tidak dapat dikurangkan atau diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sen Vipanto, terdakwa 2. Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3. Anindra Ardiansyah Bakri. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Demikian seluruh rangkaian pemeriksaan perkara yang telah selesai. Yang Mulia, mohon izin sebelum diakhiri boleh kami menyampaikan sesuatu. Cukup ya, apalagi yang mau disampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan klien kami tadi menyampaikan bahwa langsung banding, sehingga dalam hal ini apa yang menjadi putusan majelis hakim menurut kami secara hukum belum bisa dilaksanakan atau belum ingkrah. Terima kasih Yang Mulia. Dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala psikis, gejala fisik dan psikis yang khas. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dirinya mulai mengenal narkotika dari teman-temannya, namun pada saat itu hanya melihat teman-temannya menggunakan narkotika. Dan pada tahun 2014 ketika orang tua atau bapak terdakwa 2 telah meninggal dunia, sejak saat itulah sampai dengan bulan April 2021 terdakwa merasa sangat kehilangan dan merasa sedih. Akan tetapi terdakwa 2 tidak pernah menceritakan tentang kesedihannya kepada siapapun. Sedangkan terdakwa 2 selalu dituntut untuk tampil sempurna di hadapan publik. Hingga akhirnya sejak bulan April 2021 terdakwa 2 mulai menyuruh terdakwa 1 untuk membeli narkotika untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan terdakwa 3 yang tujuannya terdakwa 3 juga mengkonsumsi narkotika sabu adalah karena ingin menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya yang selama ini tidak pernah ditunjukkan. Menimbang bahwa sejak bulan April 2021 hingga tertangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 para terdakwa sudah 3 hingga 4 kali menggunakan narkotika, dan setelah menggunakan narkotika tersebut perasaan sedih yang selama ini dirasakan hilang hingga 2 sampai 4 hari kemudian. Namun jika para terdakwa tidak menggunakan narkotika, tidak pula merasakan apa-apa. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis menilai para terdakwa belumlah dapat dikualifikasi sebagai pecandu karena tidak dapat menunjukkan fakta bahwa para terdakwa menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Para terdakwa juga tidak dapat dikualifikasi sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena para terdakwa menggunakan narkotika dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, bukan karena menggunakannya secara tidak sengaja atau karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan para terdakwa dengan sengaja dan sadar ketika menggunakan narkotika tersebut. Hal mana ditandai dengan terdakwa 2 menyuruh terdakwa 1 membeli narkotika, dan dengan sengaja terdakwa 2 yang merakit sendiri alat hisap sabu lalu menggunakannya secara bergantian secara bersama-sama dengan terdakwa 3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pecandu dan atau korban penyalahguna narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, maka menurut Majelis Hakim pidana yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana penjara. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah menentukan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 103 ayat 2 di atas hanya diperuntukkan kepada pecandu narkotika yang telah menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi yang dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Namun oleh karena para terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai pecandu narkotika, maka masa rehabilitasi yang telah dijalaninya tidak dapat dikurangkan atau diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram, 1 buah bong atau alat penghisap narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card 0819899999 dengan nomor email 35304116644, 1 unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 081317919197 dengan nomor email 8662510435745 dirampas untuk negara. 4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Muhammad Damis Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Faisal Henry Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bintang AL Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. Indra Lesmana Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nurwinardi Sarjana Hukum Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Saudara terdakwa, demikian putusan Majelis Hakim. Terhadap putusan tersebut, undang-undang memberikan hak kepada para terdakwa. Yang pertama, diberikan hak untuk segera menerima putusan. Yang kedua, diberikan hak untuk menolak putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Yang ketiga, hak untuk mempelajari terlebih dahulu putusan ini sebelum menentukan sikap apakah saudara menerima atau menolak putusan.
Untuk selanjutnya saya mohon pada para terdakwa untuk sebelum menentukan sikap, silahkan berkomunikasi atau berkonsultasi dengan tim penasihat hukum saudara. Silakan. Baik, silakan. Bagaimana sikap para terdakwa? Baik, oke. Hak yang sama juga berlaku bagi penuntut umum kecuali hak untuk mencabut pernyataan menerima putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum. Itu hanya dimiliki oleh terdakwa. Silakan sikapnya bagaimana? Izin Yang Mulia, kita menggunakan waktu yang diberikan undang-undang pikir-pikir selama 7 hari. Baik ya. Demikian seluruh rangkaian pemeriksaan perkara yang telah selesai. Yang Mulia, mohon izin sebelum diakhiri boleh kami menyampaikan sesuatu? Cukup ya. Apalagi yang mau disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan klien kami tadi menyampaikan bahwa langsung banding, sehingga dalam hal ini apa yang menjadi putusan majelis hakim menurut kami secara hukum belum bisa dilaksanakan atau belum ingkrah. Terima kasih Yang Mulia. Itu adalah haknya penuntut umum untuk melaksanakan putusan. Eksekusi putusan menjadi yurisdiksi oleh jaksa.